Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita melanjutkan dari pembahasan kemarin di dalam syarah penjelasan ayat-ayat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian kita masuk kepada ucapan selanjutnya. Tsumma idza qala qa'il. Ini masih berkaitan dengan jizyah, upah atau upeti yang diberikan orang-orang kafir kepada orang Islam atau pemerintah Islam dalam kondisi mereka tunduk kepada Islam. Apabila ada seorang yang berkata, "Kaifa takun tu'allimul Islam hakada?" Bagaimana bisa terjadi Islam itu mengajarkan seperti ini? Alaisat hadhihi asabiyah, apakah tidak ini termasuk perkara asabiyah? Qulna, kita katakan asabiyatun liman. Asabiyah terhadap siapa? Asabiyah kepada siapa? Hal muslimun yuriduna asabiyah lahu yastatiluna biha 'alan nas. Apakah orang-orang Islam itu menginginkan asobiyah, itu bangga terhadap golongannya, kepada mereka orang-orang Yahudi atau Nasara dan yang lainnya, mereka bertindak zalim atas manusia? Abadan, selama-lamanya, artinya tidak. Abadan itu jawabannya orang-orang sana, biasanya tidak selama-lamanya. Wal muslimun, maka orang-orang Islam itu ahsanun nas akhlaqan, manusia yang paling baik akhlaknya. Lakinnahum yuriduna an takuna, akan tapi mereka orang-orang muslim menginginkan untuk an takuna kalimatul khaliq alladzi khalaqahum wa khalaqa haula'i hiyal uliya. Orang-orang Islam itu menginginkan agar supaya kalimat Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta, yang telah menciptakan mereka kaum muslimin dan juga menciptakan mereka orang-orang musyrik, itu hiyal ulia, kalimat itu tinggi, syariatnya itu agung, tinggi, ditinggikan. Wala yumkin an takuna hiyal ulia hatta yakun al-muslimun humul a'laun. Tidak mungkin ya keadaan tingginya itu sehingga seorang muslim itu mereka juga adalah orang-orang yang di atas atau tinggi. Walakin mata yakun al-muslim humul a'laun, akan tetapi kapan orang-orang muslim itu menjadi orang-orang yang tinggi kedudukannya? Yakunun, mereka menjadi kadalik seperti itu, idza tamassaku bidinillah haqqan zahiran wa batinan. Apabila mereka berpegang teguh kepada agama Allah dengan benar secara zahir maupun secara batin. Wa arafu anna al-izzata lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin, dan mereka mengetahui bahwa kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan juga milik orang-orang mukmin. Itu kemuliaan. Jadi kita itu sebenarnya orang-orang yang mulia. Memang orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Amma ayyudillu ala dinillah thumma yadillu amama a'daillah. Adapun orang-orang yang dia itu rendah dari agama Allah dan juga rendah di depan orang atau musuh-musuh Allah, thumma yasiru adnaban li a'daillah fa'ina izzah idzan.
kemudian mereka menjadi orang-orang yang menjadi ekor atau pengekor kepada musuh-musuh Allah, maka di manakah kemuliaan ya daripada orang-orang Islam? Tidak, kalau begitu la yumkin an takuna bihadza izzatan abadan. Maka tidak mungkin ya keadaan itu dengan seperti ini menjadi mulia selama-lamanya. Karena mereka mengekor kepada orang-orang kufar. Qala rahimahullah, al-Islamu dinun haqqun. Islam itu agama yang benar. Dinun uluwun, agama yang tinggi. Memang tinggi agama ini, punya kedudukan martabat derajat yang tinggi. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia, fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun wallahu ma'akum. Maka janganlah kalian lemah dan janganlah kalian mengajak kepada perdamaian, sedangkan kalian adalah orang-orang yang di atas dan Allah bersama kalian. Ini dalam hal kita tidak minta damai kepada orang-orang kufar ya. Jangan kalian mengajak damai ya. Kalian bukan orang-orang yang rendah. Muhammad ayat 35, ay syai'un turiduna, sesuatu yang kalian inginkan setelahnya. Wa antumul a'launa wallahu ma'akum. Ini sedangkan kalian orang-orang yang tinggi, orang-orang yang ada di atas dan Allah bersama kalian. Kaifa tad'un ila salm, maka bagaimana kalian mengajak kepada perdamaian? Kaifa tuhinun, bagaimana kalian itu lemah? Walakin nadaran litu'thirana bidinina ta'akharna. Akan tetapi ketika memandang kepada kesalahan kita di dalam agama kita, kita pun menjadi orang-orang yang terbelakang. Wa kunna 'alal aks min dzalik, dan kita pun atas keterbalikan dari yang demikian itu. Kana an-nas bi ahli salaf salih yamsi al-muslim wa huwa yara annahu huwal mustahiq li 'abdillah. Dahulu manusia di zaman salaf as-salih, orang-orang yang terdahulu yang saleh, mereka orang muslim berjalan, mereka memandang bahwasanya mereka lah orang-orang yang berhak untuk bumi Allah ini. Li'anna Allah qala fi kitabi, karena Allah berfirman dalam kitabnya, wa laqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas shalihin atau shalihun. Al-Anbiya ayat 105. Dan sungguh kami telah menulis di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Zabur, dari setelah penyebutan ini bahwasannya bumi itu akan diwariskan kepada hamba-hambanya yang saleh. Fa huwa yara annahu sahibul ardh. Itu mereka atau dia memandang bahwa dia adalah pemilik bumi ini. Jadi kita kalau merasa kita orang-orang yang Islam, sebenarnya kita merasa kita memiliki bumi ini. Jadi kita mengajak orang-orang itu harus taat kepada Allah, harus beriman kepada Allah. Itu harus merasa memiliki. Bukan kemudian kita merasa kita itu dikuasai oleh orang-orang yang bukan orang yang beriman. Harusnya kita yang menguasai. Itu pada dasarnya dari apa yang telah berjalan dari orang-orang terdahulu, dari kalangan salafus saleh. Amal an, adapun sekarang fabil aks, terbalik, ma'al asaf asyadid, sesuatu yang sangat disayangkan sekali. Walihada nahnu ya, nahussu abna'ana wa syababana ala an yafqahu ad-dina haqiqatan. Oleh sebab ini kita menganjurkan kepada anak-anak kita, para pemuda kita, untuk mereka bertafaqquh, betul-betul mempelajari agama Allah ini secara hakikatnya. Wa yatamassaku bihi haqiqatan, berpegang teguh kepada agama Allah dengan hakikatnya. Tidak
dia tidak main-main, sungguh-sungguh, hakikat. Wa ayyahdaru a'da Allah azza wa jalla, dan mereka bisa memperingatkan musuh-musuh Allah. Wa ayyu'allimu annahu la yumkin li aduwi, atau wa ayya'lamu annahu la yumkin li aduwillah wa aduwihim ayas'a fi maslahatihim itlaqan. Dan mereka mengetahui pula kaum muslimin ini tidak mungkin bagi musuh Allah dan musuh mereka itu berusaha di dalam kemaslahatan mereka secara mutlak. Tidak mungkin. Ini harus diyakini. Walaupun apa yang mereka usahakan dari kebaikan tidak mungkin untuk kita, secara mutlak tidak mungkin. Nah, itu untuk kepentingan mereka saja. Itu yang kita harus yakini. Kemudian bal la yas'a illa li maslahati nafsihi wa tadmiril muslimin wa min waraihim al-islam. Bahkan mereka tidak berusaha kecuali untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan menghancurkan kaum muslimin dari belakang mereka menghancurkan Islam pula. Itu yang harus kita pahami. Wa nas'alullah ta'ala ayyu'azzina bidinihi wa ayyu'azzah wa ayyu'izzah dinahu bina. Kita memohon kepada Allah untuk memuliakan kita dengan agamanya Allah dan memuliakan agamanya kepada kita. Wa ayyaj'alana min du'atil haqq wa ansaruhu, dan menjadikan kita dari para dai kebenaran dan menolongnya. Wa ayyuhayyi lil ummatil islamiyah qadata khairin yaqudunaha lima fihi salahuha wa sa'adatuha bi diniha wa dunyaha, dan memberikan kepada umat Islam ini qadah, itu sebagai komando pemegang kebaikan yang menuntunnya kebaikan tersebut kepada apa yang ada padanya dari kebaikan, kebahagiaan di agamanya dan di dunianya. Itu yang kita inginkan. Alam sawab, itulah keadaannya. Selesai kita dari syarat yang ada, dari sambungan yang kemarin. Kita masuk ke hadis yang berikut dari bab ini, tentang mujahadah. Wa amal al hadis, adapun hadis-hadis yang datang dalam bab ini, al-awwal, hadis yang pertama. Kita baca ya. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, sungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman, ini hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, sungguh aku mengumumkan kepadanya perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaih, apa-apa yang seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih mencintai dari apa-apa, yaitu kewajiban yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiruhu bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia
memegang atau mengambil dengannya. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa in sa'alani, kalau dia meminta kepadaku, a'taituhu, aku akan berikan padanya. Wa la in ista'adani la u'ayyidanna. Kalau dia minta pertolongan kepadaku, perlindungan padaku, aku akan melindunginya. Rawahu al-Bukhari. Adantuhu a'lamtuhu, aku mengumumkannya. Bi'anni, bahwasanya aku muharibullah, memeranginya. Ista'adani, itu ruwiya binun wa bil ba. Ista'adani, diriwayatkan dengan nun dan dengan ba. Jadi di sini hadis tentang hadis qudsi yang berkaitan dengan kita disuruh untuk bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Insyaallah akan dijelaskan dari beliau dari penjelasannya. Asy-syarah, penjelasan. Qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata seorang alim Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya. Naqala al-muallifu rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Muallif, penulis yaitu Imam An-Nawawi, menukil dari Abu Hurairah ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi bersabda, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman yang maha tinggi, man ada li waliyan faqad adantuhu bil, sebagaimana yang kita telah terjemahkan tadi. Al-mu'adah, permusuhannya, itu al-muba'adah, itu maksudnya wahiyah didul muwalah, lawan dari apa? Kasih, musuh maksudnya. Wal wali bayyanahu Allah azza wa jalla fi qouli, sedangkan kata al wali dalam ayat, dalam hadis ini, sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidaklah takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Itu orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa. Itu aulia, wali. Ini aulia atau wali. Aulia itu jamak, walinya satu orang. Jadi orang-orang wali yang disebut dengan aulia atau wali itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka tidak takut dan tidak bersedih. Yang akan menjelaskan takut apa, bersedih apa. Baik. Haulai hum aulia Allah. Mereka-mereka yang adalah kekasih-kasih Allah. Alladzina amanu, ada yang orang-orang yang mereka beriman. Haqqaqu al-imana fi qulubihim bi kulli ma yuhibbul iman bihi. Mereka mewujudkan keimanan di dalam hati-hati mereka dengan setiap apa yang mewajibkan keimanan dengannya. Apa saja yang iman itu mewajibkan dengannya, maka mereka pun berusaha untuk melaksanakan, mewujudkan keimanan tadi. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Haqqaqu al-amala salihah bi jawarihim. Mereka mewujudkan amalan saleh dengan anggota-anggota badan mereka. Fattaqu jami'a al-maharim. Mereka takut, berlindung dari seluruh perkara-perkara yang haram. Min tarkil wajibat, dari bentuk meninggalkan kewajiban-kewajiban. Au fi'lil muharramat, atau berbuat perkara-perkara yang haram. Fahuwa jama'u baina salahil batin bil iman. Mereka mengumpulkan antara kebaikan batin dengan keimanan, wassalahil zahir bit taqwa, dan kebaikan amalan zahir dengan ketakwaan. Ini beliau membedakan antara takwa dan iman di sini karena ayat ini menuntut demikian penjelasannya. Jadi
keimanan itu di batin hati, dan at-taqwa itu dengan amalan yang zahir jawarih. Ini beliau menafsirkan demikian. Haula'i humul awliyaullah, mereka itu adalah para kekasih-kekasih Allah. Walaisat wilayatullah subhanahu wa ta'ala ta'ti bid'awat, dan tidaklah wilayah ini kekasih, ya, kekasih Allah subhanahu yang maha tinggi yang maha suci ini datang dengan pengakuan. Tidak ada aku wali loh, taat lihat kamu kualat kamu ini aku wali ini. Aduh piye wis ngaku-ngaku kemudian ngancam wong. Ngancamnya apa? Kowe ora taat pada aku kualat wis suka ngendi meneh. Penentuan kualat itu suka ngendi. Ini yang bahaya. Ya, pakai jubah, pakai surban, surbannya hijau, jubahnya putih, ya, serba hijau semua. Kemudian aku wali, harus taat pada aku. Kalau taat, kualat kowe. Nah, begitu kemudian benar. Wes ngaku keliru, ngancamnya keliru benar. Sing dengar karena gak punya ilmu manut-manut. Taatnya bukan main. Ini kekeliruan ya. Dan kemudian kama yaf'aluhu ba'du dajjalin alladzina yamuhuna 'alal 'ammah bi annahum awliya'ullah atau awliya'unillah wa hum a'da'un wal iyadu billah. Dan bagaimana yang dilakukan oleh sebagian dajjalin, para pembohong. Ini bukan dajjal yang manusia yang datang dari zaman ya, tapi dajjal bermakna daripada bahasa lughah. Itu para dajjalin, orang-orang pembohong, ya, yang mereka memberikan gambaran yang salah kepada umat, kepada orang-orang awam, bahwa mereka adalah kekasih-kekasih bagi Allah, sedangkan mereka adalah musuh, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Syekh juga tahu lah, masyarakat tahu. Jadi, beliau katakan di sebagian negara, berarti beliau tahu di negara-negara lain ya. Fatajidu fi ba'dil bilad al-islamiyah unasan yamuhuna lil ammah. Ya, engkau akan mendapati di sebagian negeri-negeri Islam manusia itu mengaku atau memberikan gambaran yang salah kepada orang-orang awam. Yaqulun, mereka mengatakan nahnu auliya, kami para wali. Kami para wali. Summa yaf'alu minal ibadati al-zahirah. Kemudian mereka melakukan dari bentuk ibadah-ibadah yang tampak, ma yamuhu bihi 'alal 'amah, yang mereka memberikan gambaran dengannya atas orang-orang awam, wa huwa min a'da'illah, sedangkan dia adalah dari musuh-musuh Allah. Lakinnahu yattakhidhu min hadhihi da'wah wasilatan ila jam'il mal. Ini benar ini. Betul ini. Akan tetapi ya, dia menjadikan dari pengakuan ini, dakwah ini itu sebagai sarana untuk mengumpulkan harta. Betul enggak? Ada kuburan, ada orang ada kuburan dengan kuburan, nanti ada kotak infaknya, ada benderanya. Orang toko kono mesti ngeluarin. Nanti sudah setelah pulang tumpukan kotaknya sudah banyak sekali. Itu baru satu kali, belum tempat lain lagi, belum berkali-kali lagi. Seperti itu kenyataannya, dan kita tahu wala ikramin nas lahu, dan kepada mengajar manusia memuliakannya. Kalau enggak kualat. Wa ila taqarrubihim ilaihi wa ma asbaha, dan agar mereka mendekati, menghormati. Tuqarribuhum artinya betul-betul dekat dengan mereka. Tuqarribuhum ilaihi wa ma asbaha dzalik, dan apa yang semisal dengan itu. Nanti bisa juga tuqarribuhum menjadikan mereka orang-orang yang menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini kenyataan Mas. Jadi aulia tidak seperti itu. Setiap orang yang bertakwa itu aulia Allah, kasih Allah. Bertakwa kita kepada Allah, tidak ada pengakuan, tetapi gelar itu datang dari Allah kepada kita, kita tidak mengakuinya. Banyak-banyaklah beribadah kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa, beriman. Wa indana walillahil hamdu, dan di sisi kita dan segala puji milik Allah. Itu ada patokan, ada standar. Bayanallahu azza wa jalla, Allah telah menjelaskannya. Wa ta'rif jayyid lil awliya, dan pengertian definisi yang bagus kepada para awliya. Itu apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu definisi tentang aulia yang Allah berikan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa. Tadi iman artinya mewujudkan keimanannya di dalam hati mereka dengan setiap apa yang mewajibkan keimanan dengannya. Ini keimanan. Dan apapun dia beramal soleh dengan anggota badannya. Haula'i hum awliyaullah, mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Walladhi yu'ada awliya Allah, dan orang yang memusuhi kekasih-kasih Allah, yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, faqad adantuhu bil harb, sungguh aku telah mengumumkan kepadanya dengan peperangan. Yakni a'lantu alaihi harba, aku mengumumkan, mengiklankan kepadanya ke peperangan atau peperangan. Walladhi yu'ada awliya Allah, ya, muharibun lillah azza wa jalla, orang yang memusuhi kekasih-kasih Allah, dialah orang yang memerangi Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-afiyah, kita mohon pada Allah keselamatan. Wa man haraballah fa huwa mahzumun makhdulun la taqumu lahu qa'imah. Barang siapa yang memerangi Allah, maka dia adalah orang yang kalah, orang yang tidak ditolong, dan dia tidak bisa menegakkan, ya, dengan kekuatannya. La taqumu lahu qa'imah, ya. Baik. Tsumma qala subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma taraktu alaihi. Apa seorang hamba yang mendekati kepadaku dengan sesuatu yang aku mencintai dari apa yang aku cintai, yaitu yang aku wajibkan atasnya. Yakni anna Allah yaqul, yaitu Allah berfirman, yaitu ma taqarraba ilal insan bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Apa yang seorang itu mendekatkan diri kepada dengan sesuatu yang aku cintai dari aku wajibkan atasnya sesuatu. Yakni anal faraid ahabbu ilallah, bahwa perbuatan-perbuatan yang wajib itu lebih Allah cintai minan nawafil, dari amalan-amalan sunnah nawafil. Wassalawatul khamsu mathalan, maka salat 5 waktu sebagai satu contoh. Ahabbu ilallah min qiyamil lail, lebih dicintai Allah daripada amalan sunnah berupa apa? Salat malam. Jadi antum lihat sini, perhatikan baik-baik ya. Jadi apa yang dicintai Allah, amalan yang wajib ya, daripada yang sunnah, walaupun salat malam. Kemudian wa habbu ilallah minan nawafil wasiyam Ramadan, dan Allah lebih mencintai kepada al-nafil dan juga puasa Ramadan. Ahabbu ilallah min syamil isnain wal khamis wal ayam asid min syawal mamasbah, dan amalan puasa Ramadan itu lebih Allah cintai daripada puasa Senin dan Kamis dan hari-hari 6 hari dari puasa Syawal dan apa yang semisalnya.
faraid ahabbu ila Allah minan nawafil. Setiap yang wajib lebih Allah cintai daripada perbuatan-perbuatan sunnah. Wa wajhu dzalik, sisi pendalilannya bi anal faraid wa qaddaha Allah azza wa jalla wa alzama biha al-ibad. Karena amalan fardu itu amalan yang ditekankan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Mulia, dan Allah mengilzamkan, mengharuskan amalan yang wajib itu kepada hamba-hambanya. Wa hadza dalilun ala siddati mahabbatihi laha azza wa jalla, dan ini merupakan dalil yang menunjukkan betapa cintanya Allah terhadap amalan-amalan yang wajib. Falamma kana yuhibbuha sadidan, tatkala Allah sangat mencintainya, alzama biha al-ibadah, Allah mewajibkan amalan wajib itu kepada hamba-hamba. Amma nawafil, adapun amalan-amalan sunnah, fal insan hurrun, manusia itu bebas merdeka. Insya'a tanfulu wa zada khairan wa insya'a lam yatanaffal. Kalau dia berkehendak, dia akan melakukan amalan sunnah tadi dan menambah kebaikan. Jika dia menghendaki, dia tidak mengerjakannya, tidak mengerjakan amalan sunnah. Lakin al-faraid ahabbu ila Allah wa awkad. Akan tetapi amalan yang wajib itu lebih Allah cintai dan lebih ditekankan. Wal gharib, nah yang gharib ini, yang asing. Apa itu yang asing? Anna syaitan, sungguhnya syaitan itu yaktinas, mendatangi manusia. Fatajiduhum, maka engkau akan mendapati mereka manusia itu fin nawafil, pada amalan-amalan sunnah, ya, yuhsinunaha tamaman, mereka membaguskan amalan sunnah itu secara baik, sempurna. Tajiduhu, engkau mendapati masalah, contoh fi sholatul lail, seperti dalam sholat malam. Yakhsha wa la yataharrak, khusyuk sekali dalam sholat malam itu, dan hampir-hampir tidak bergerak, yataharrak, tidak bergerak. Wa la yadhhab qalbuhu yaminan wa la shimalan, dan hatinya itu tidak pergi ke kiri dan ke kanan, betul-betul tawajuh kepada Allah. Ya, lakin idza ja'at al-fara'id, tetapi datang kepadanya amalan-amalan fardu yang wajib, fal harakah katsirah, maka dia bergerakkannya. Ini hati-hati. Ya, antum harus amalan yang wajib ini justru yang antum perhatikan karena dicintai Allah. Jadi sungguh-sungguh kewajiban, khusyuk. Jangan hanya sambil lalu. Amalan yang sunnah justru antum melebihkan. Itu siapa yang datang kepada kita? Perhatikan ini, wal wiswas atau wal waswas atau wal wisawis, ya, katsirah, waswas yang banyak. Wal harahis atau harajis ba'idah, dan bisikan-bisikan yang jauh. Wa hadza tazyini syaitan, ini merupakan hiasan-hiasan syaitan. Fa idza kunta tazayyana nafilah fal fariidah ahaqqun bitasyin. Maka apabila engkau menghiasi atau mengindahkan sholat yang perbuatan yang sunnah, maka yang wajib lebih berhak untuk engkau menghiasinya dengan amalan-amalan yang baik. Fa'ahsin al-fariidah, maka baguskanlah amalan yang wajib, li'annaha ahabbu ila Allah azza wa jalla minan nawafil, karena amalan yang fardu tadi yang wajib adalah yang paling dicintai Allah daripada amalan-amalan sunnah. Itu enggak kira-kira? Itu orang. Ayo, jangan sampai amalan yang wajib itu kita sambil lalu saja. Yang 5 waktu dalam mengerjakannya itu sambil saja, bahkan kesel. Nah, tapi yang sunat itu butuh malah disungguh-sungguhkan. Nah, ini syaitan. Syaitan itu begitu demikian. Ya. Dia mengurangi kecintaan dari yang sangat dicintai Allah, justru didiadakan dari seorang, dari amalannya. Makanya
mendatangi sholat 5 waktu itu punya niat yang kuat, dihadirkan niat sehingga kita mengerjakan itu sungguh-sungguh, jangan sekedar adat kebiasaan saja, adat kebiasaan yang tanpa menghadirkan niat yang kuat. Itu penting itu, karena memang kebiasaan kita 5 waktu itu sesuatu yang adat, tapi jangan lupa menghadirkan niat dalam setiap kita sholat. Baik. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat sampai aku mencintainya. An-nawafil taqarrab ila Allah wa hiya tukmilul faraid. Amalan-amalan sunat yang mendekatkan diri kepada Allah, dia itu adalah dalam rangka menyempurnakan amalan-amalan yang wajib, menyempurnakan. Jadi ada yang kurang sedikit dari amalan-amalan yang wajib, itu bisa ditutupi dengan amalan sunnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan amalan-amalan yang sunnah. Fa idza aktsarul insan minan nawafil atau aktsarul insanu minan nawafil ma'a qiyamihi bil faraid nala mahabbat Allah. Bila seorang itu memperbanyak dari amalan-amalan sunnah bersama dia menegakkan dengan amalan-amalan yang wajib, dia akan mencapai kecintaan Allah. Fa idza ahabbahu fakama yaqulullah, maka bila Allah mencintainya, maka Allah pun berfirman. Selesai itu. Apa? Gitu ya. Nah, sampai situ. Mudah-mudahan diingat sendiri ya. Baik. Jadi ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Ini satu titik saja, satu kesimpulan bahwa kita bersungguh-sungguh dalam ibadah pada Allah. Jangan kita kemudian menganggap remeh suatu ibadah. Kemudian dari ibadah-ibadah itu ada yang Allah lebih mencintainya, yaitu amalan yang sunnah. Amalan yang wajib. Yang wajib diperhatikan benar-benar. Jangan sampai kita ditipu oleh syaitan. Yang amalan yang sunnah kita sungguh-sungguh berkonsentrasi dan seterusnya, tapi amalan yang wajib kita menjalani dengan segampang kita atau semaunya kita saja. Ini adalah tahris syaitan. Syaitan mengganggu kita untuk menghilangkan amalan yang sangat cinta Allah, berubah kepada amalan yang nomor 2-nya dan seterusnya. Dan itu bisa berlaku terus sampai amalan yang sunnah pun akan diremehkan oleh manusia, sampai akhirnya orang itu meninggalkan hal-hal yang Allah SWT mencintainya. Itu titiknya. Silakan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.